Bapak Budaya Kaisar menggerakkan kami dalam terima syukur sampaikan dari Allah SWT pada pagi hari kita bisa hadir di sini dalam rangka berkarya penyusunan kurikulum program studi Universitas Budaya Kaisar dan semoga memiliki 42 SKS dan kita akan pertama jadi SKS itu bisa total dengan skripsi berarti ada ditambah SKS di beberapa modul. Semoga jadi pelajaran akan terjadi setelah hari ini. Semoga kita bersama-sama mengucapkan atas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kita tadi juga mari kita mendengarkan sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Humas kepada Bapak Dr. Alwi Sepak mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada kepada para dosen, ya, alhamdulillah mungkin dalam hal menyampaikan hidup status di urusan hukum itu terkait seperti bagaimana seperti Pak Dr. Rahman dan Dr. Fitri dan pada sebenarnya untuk waktu dekat saat ini masih ada acara penerimaan. Kita mulai saja bahwa sesuai peraturan terbaru ini memang harus ada perubahan kurikulum dari 42 jadi berapa umur? 53 SKS. Dalam hal ini memasukkan antara beberapa ibu kalian di dalam perubahan kurikulum. Ya, yang selanjutnya saya serahkan aja langsung di Kapolri. Serahkan langsung aja dengan Kapolri. Terima kasih kepada Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita ini mengelola program studi kedua. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen program studi magister hukum. Ini merupakan salah satu rangkaian cara untuk perubahan atau peninjauan kurikulum. Salah satunya adalah diskusi dan juga lomba karya dosen-dosen dari program studi magister hukum yang melibatkan dekan pendidikan 1 dan program dosen-dosen program studi. Ada beberapa faktor. Oke, saya langsung jelaskan kalau Bapak Ibu melihat draft dokumen penyusunan kurikulum yang telah dibuat oleh magister hukum. Ada beberapa faktor yang menyebabkan peninjauan kurikulum di program studi magister itu kuliah. Yang pertama, usia dari kurikulum kita ini lebih dari 4 tahun. Sehingga apa? Sesuai dengan buku tujuan kurikulum UNIAS, maka layak untuk dilakukan peninjauan. Yang kedua, faktor pendukungnya adalah research study, di mana ini salah satunya masukan dari alumni dan stakeholder lainnya yang telah kami survei. Untuk sementara yang Bapak Ibu lihat di survei itu sekitar 15 alumni, karena target
pun research tadi masih berjalan di websitenya Fakultas Hukum untuk research tadi alumni. Dan berikutnya adalah peraturan terbaru yang kebetulan di universitas masih digodok atau masih diproses, yaitu mengenai peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 53 tahun 2023 mengenai penjaminan untuk pendidikan tinggi, di mana ada beberapa isu atau hal yang baru yang memang harus disesuaikan. Yang pertama itu adalah beban belajar, di mana beban belajar ini kalau dulu untuk magister hukum itu kita 42. Nah, kalau sekarang terbaru minimal untuk magister perawat itu adalah 53. Jadi saya 53 atau 54 SKS. Nah, yang berikutnya mengenai tugas akhir. Kalau dulu tugas akhir ini diwajibkan berupa skripsi, tesis dan juga disertasi. Tapi kalau sekarang itu bisa dilihat, di mana nanti mahasiswa bisa membuat tesis, prototipe atau bentuk karya ilmiah yang lain. Yang kami tawarkan yaitu jurnal dan juga prosiding. Nah, yang berikutnya proses pembelajaran. Nah, sekarang proses pembelajaran hitungannya satu SKS itu adalah 45 menit. Jadi satu SKS itu adalah 45 menit. Kalau tidak salah saya satu SKS 60. Nah, kalau sekarang 45 menit itu salah satu atau beberapa hal yang berubah dari proses ini peraturan Permendikbud ini nomor 15 tahun 2023. Selanjutnya apa? Yang terbaru di tahun 2024 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini mengeluarkan panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka menuju Indonesia Emas. Nah, salah satunya itu adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru, yaitu literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Sehingga apa? Karena ini dikaitkan dengan yang namanya kecerdasan buatan. Maka dari itu di jurusan kurikulum kami mengangkat tentang literasi digital atau literasi data. Nah, ini salah satu poin dari panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di tahun 2024. Kalau tidak salah saya sekitar 2-3 bulan yang lalu diterbitkan. Nah, ini adalah beberapa faktor alasan mengapa program studi magister hukum itu menyesuaikan atau meninjau kurikulum yang lama ke yang baru. Nah, dari jumlah data PDPT, jumlah mahasiswa kita ini di semester ini 173 berbagai. Nah, dengan jumlah dosen sekitar 9%. Artinya terpenuhi. Kalau di itu terpenuhi kita untuk rasio antara dosen dan mahasiswa. Kalau 173 jumlah mahasiswa di PDPT terbaru. Nah, selanjutnya mengenai profil lulusan, ini mungkin draft dari program studi magister hukum. Jadi ada sekitar 5 profil lulusan yang research tadi. Yang pertama adalah profesional hukum. Ini rata-rata di bidang profesi seperti advokat, hakim, mediator, jaksa, kepolisian, dan pembuat peraturan perundang-undangan. Yang kedua lulusan kita itu adalah community leader. Ini lulusan yang mampu memimpin, mengembangkan, mengelola, memonitor ataupun mengawasi penyelenggaraan atau pelaksanaan organisasi atau lembaga pemerintahan maupun pemerintahan. Ini salah satunya yang dilakukan seperti misalkan perusahaan dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah asosiasi dan peneliti. Ini kebetulan kami bersekolahnya di Universitas Al-Azhar dan juga jadi tidak ada di sana. Yang berikutnya profil lulusan ini adalah aktivis sosial, ini atau itu dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah entrepreneur, yaitu mengenai berkontribusi dan berperan aktif dalam pengembangan, pengelolaan, mengorganisasikan dan menciptakan peluang usaha atau usaha baru dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara ekonomi sebagai
program ekonomi negara. Nah ini biasanya alumni kita juga level usaha dan sebagainya. Salah satu sektornya kemarin yayasan dan lain sebagainya, termasuk perusahaan-perusahaan PT dan CV. Ini yang kita lakukan survei, tracer tadi dan lain sebagainya. Nah ini adalah profil-profil lulusan yang Bapak Ibu bisa lihat. Mungkin nanti bisa ada koreksi atau tambahan. Tapi sebelum saya akan lanjutkan kita cuma 15 halaman untuk profil lulusan. Nah, selanjutnya capaian pembelajaran lintas universitas ini tetap karena tidak bisa dibuka, jadi sehingga capaian pembelajarannya tetap di 11 poin di capaian pembelajaran lintas universitas atau kompetensi umum dari kurikulum. Ini adalah lintas universitas. Nah, bagaimana dengan capaian pembelajaran prodi? Ada beberapa hal yang terbaru yang dimasukkan. Yang pertama itu mampu menguasai konsep teoritis tentang norma, prinsip, asas, sumber hukum, keadilan dan kebenaran. Yang kedua, pengetahuannya yaitu mampu memahami era industri 4.0 menuju masyarakat 5.0 dan memahami perkembangannya. Dan yang ketiga, mampu mengamalkan ilmu untuk kemaslahatan baik itu bersama secara lokal, nasional maupun global. Yang keempat, mampu menguasai ilmu pengetahuan dan isu faktual dikaitkan dengan nilai kehazarinan melalui upaya pengembangan dan pembangunan hukum di Indonesia. Nah, ini adalah aspek pengetahuan spesifik oleh program studi magister hukum. Selanjutnya mengenai aspek keterampilan yang spesifik. Yang pertama itu adalah mampu mengembangkan pengetahuan teknologi dan atau seni di dalam